Halo, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Gue dari NIR Indonesia. Seperti biasa, kali ini kita kedatangan tamu spesial untuk mengisi wawancara NIR Exclusive Interview bersama salah satu penggagas NFT project dengan nama Lakrov. Nah, di sini kita udah kehadiran salah satu foundernya, yaitu Robi, ya, atau Mas Robi ya. Kalau gue panggil Robi aja. Halo Robi, apa kabar? Halo dari baik, gimana kabar? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, walaupun market bearish ya di mana-mana, inflasi nggak jelas, kita tetap stay hold gitu. Holders Jadi, sih, holders sih. iya. Nah, sebenarnya ini seru nih di balik kondisi market yang lagi nggak menentu, makin turun kan bearish. Kita kita ya pahami itu, tapi ini bisa jadi sebuah kesempatan lah untuk beberapa project mendevelop projectnya sembari menunggu market recovery. Oke, nah di sini gue pengen tahu nih lebih lanjut dari personal Robi dan tim terkait tim Lakrov itu gimana, bagaimana komposisi timnya, terus juga value apa yang dibawa, yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman NIR Indonesia. Silakan, Robi. Oke, sebenarnya thank you banget ya, NIR Indonesia udah bikin kesempatan yang seru ini buat ngobrol bareng. Kenalin aku Robi, CEO dari Lakrov, dan CEO juga dari BMS, Bad Investor. Nah, jadi co-founder dari Lakrov ini ada 3, Robi, Ray, dan Isan. Nah, kalau aku sama Ray itu emang udah ada experience nih di bidang fashion. Kalau aku tuh udah 6 tahun di fashion dan Ray itu udah 7 tahun. Tapi fokus kami itu beda. Kalau aku fokus ke clothingan, Ray itu fokusnya ke sneakers. Jadi dia tuh punya sneaker brand Bitka dan ada beberapa brand lagi. Buat dia itu fokusnya ke sneakers gitu. Terus kalau Isan background-nya itu sebagai fashion business ya, sama F&B juga. Dia ada beberapa bisnis dan ya, jadi kita tuh ketemunya di BMS kemarin. Jadi ketemu di BMS, mereka kerja bareng aku, terus udah ada nyambung dan pas ada mau ngembangin Lakrov, ya aku ajak. Jadi apa ya, kayak kami yang udah cemplung di dunia fashion tuh kayak ngerasa bosen gitu. Kayak di pandemi ini kan udah 2 tahun ya, udah 2 tahun dari 2020, terus itu udah banyak banget berubah kehidupan. Kayak cara kita bersosialisasi, cara kita sekolah, berpendidikan, kayak ya berkomunikasi tuh kayak lebih banyak online. Banyak banget hal-hal yang berubah di kehidupan dalam 2 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat di 100 tahun terakhir, bahkan 100 tahun terakhir, itu inovasi di fashion itu nggak begitu banyak. Kita pakai baju ya gini-gini aja kan, kayak ya udah pakai baju terus ya udah gitu doang kan. Tapi akhirnya kami mencoba tuh buat nyari inovasi apa sih yang bisa kita bikin gitu ya di new fashion. Ya, akhirnya kami menemukan konsep yang menggabungkan teknologi dan fashion gitu, yang kami sebut dengan digital fashion. Itulah adalah core inti dari Lakrov sendiri, yaitu pengembangan untuk digital fashion gitu. Oke, luar biasa nih, Robi, terkait ide besarnya dan orang-orang yang ada di belakangnya, yang sebenarnya bukan orang baru ya di dunia fashion gitu loh. Tadi kan udah di-share ya pengalamannya 6-7 tahun. Nah, kalau boleh tahu nih, itu menurut gue termnya menarik nih, digital fashion, yang sangat baru nih, apalagi di komunitas NFT gitu. Nah, mungkin boleh diceritain nggak, apa sih yang membuat Project Lakrov ini mengambil atau memilih untuk fokus ke digital fashion, NFT, dan mengapa menggunakan protokol NIR? Nah, mungkin boleh di-sharing-sharing nggak? Oke. Nah, jadi emang NFT yang khususnya ke digital fashion itu masih sangat baru ya, kayak ya belum belum banyak yang main. Biasanya di game, di musik yang mungkin baru-baru ini kan ganti musik dan juga card gitu ya. Tapi kami langsung tema ke digital fashion itu kami karena lihat sih ya, kayak yaudah ini kami kan ada basic di fashion ya, kami nggak yaudah kami lihat nih kayak potensinya banyak gitu, banyak teman-teman yang juga punya fashion brand, punya sneaker brand, itu tuh mereka pengen banget buat join ke NFT tapi belum tahu how to ya kan, belum tahu ya industri NFT gimana, dan kami lihat ini sebagai satu potensi yang besar karena ketika fashion brand yang sudah punya masa banyak itu bisa into the NFT, kayak jadi goals utama dari Lakrov ini sebenarnya untuk jadi NFT marketplace ya, NFT marketplace yang fokusnya ke digital fashion. Dan kami lihat di sini
Lakrov ini bisa jadi NFT marketplace yang memfasilitasi mereka. Jadi kayak ini bakal jadi something else lah ketika fashion brand yang udah punya masa banyak, yang udah punya utilities yang banyak. Let's say ketika Nike, contohnya ketika Nike bikin artikel bareng Artefak, atau ketika Adidas bareng Bored Ape, itu utilities yang ditawarkan oleh brand sebesar Adidas dan Nike itu jauh lebih besar gitu dibanding ketika itu utilitas yang ditawarkan hanya NFT project. Jadi kayak oke, aku udah punya masa banyak banget, dan udah ini utilitasnya bisa gampang kerasa karena kita udah tahu nih bisnis di real life tuh gimana, dan beruntungnya udah punya masa duluan gitu ya dari dunia fashion. Dan itu bisa jadi mass adaptation lah buat fashion brand, karena di satu sisi mereka sudah punya banyak pengalaman di marketing, dan juga di sisi lain mereka sudah punya banyak masa yang siap mendukung mereka gitu. Jadi ketika fashion brand join ke NFT as a project, dia bakal sharing produk mereka. Yang pertama terjadi adalah utilities mereka sangat luas gitu. Potensi utilities mereka sangat luas. Terus kedua, mereka akan banyak bawa masa gitu. Terus yang ketiga, ini akan jadi tren positif di NFT karena NFT yang biasa-biasa aja utility-nya tuh nggak kerasa di real life itu bakal tertrigger gitu, kayak jadi ini bakal jadi tren positif, dan balap-balapan yang buat tren di NFT itu bakal lebih menarik, kalau menurut saya lebih menarik gitu sih. Oke, ini ada kata-kata baru lagi nih yang gue dapet. Yang pertama tadi digital fashion, lalu yang kedua ini sebagai NFT marketplace-nya khusus brand gitu ya, khusus fashion. Nah ini luar biasa sih idenya, karena ya bener tadi butuh effort, butuh edukasi untuk membuat para brand itu enter market NFT, ya nggak sih, Robi? Benar, Nah, benar banget. jadi bisa gue simpulin sebenarnya Lakrov ini hadir untuk membuat proses itu gampang, enter to market strateginya untuk para brand ya berarti. Oke. Nah, ini seru nih. Jadi mungkin udah sempat dijelasin ya tadi sedikit-sedikit, tapi kalau boleh dibantu highlight lagi, apa sih fitur dan hal yang menarik yang ditawarin oleh Lakrov? Oke. Kalau ke utilities ya buat holder ya terutama. Ini kan kami tuh bikin step. Jadi kami nggak langsung ujuk-ujuk bikin marketplace. Kami tuh ada stepnya, namanya yang pertama ini adalah untuk launching NFT dulu. Kami pengen build community, dan ya, salah satu cara buat build community di Web3 kan ya udah kita launching NFT kan. Di sini kita bakal test the wave. Oke, ini kita juga bakal ngumpulin orang-orang yang interest ke digital fashion dari NFT ini, dari Lakrov. Terus step selanjutnya kami bakal ngadain ini Indonesia Digital Fashion Week, dan lalu tuh baru beberapa step selanjutnya baru tuh ke Lakrov Studio. Lakrov Studio adalah NFT marketplace yang lagi on progress digarap sama Lakrov. Dan keuntungannya dari holder dari Lakrov NFT adalah mereka bakal dapat komisi gitu. Dan mereka dapat passive income lah, bisa dibilang passive income ya. Melalui ada sistemnya DAO, dan itu akan terdistribusi ke community treasury. Jadi setiap transaksi dari Lakrov Studio nanti akan masuk ke community treasury yang hold dari Lakrov NFT. Itu yang pertama. Terus kedua, ketika kita bicara digital fashion, itu pasti itu penasaran kan orang digital fashion itu gimana sih konsepnya. Jadi digital fashion itu fashion yang nggak ada di physical world gitu. Tapi dia bisa kita pakai dengan cara diedit. Jadi di foto kita nge-store foto, terus itu bisa dipakai di foto kita. Jadi kayak itu tuh bisa banget kita upload di sosial media. Dan itu adalah salah satu utility untuk holder Lakrov. Jadi nanti kita bakal available buat dipakai itu di Digital Fashion Week yang dilaksanakan oleh Lakrov. Kemudian enaknya itu di Lakrov tuh banyak ini sih Kak. Banyak potensi-potensi lain. Kayak kami tuh benar-benar fokus ke community. Maka karena di ekosistem yang lagi kami buat itu kami nggak langsung udah yuk kita buat digital marketplace, tapi kami bangun dulu nih community-nya dengan beberapa program yang lagi Lakrov bikin gitu. Oke, jadi ini seru ya, karena ternyata berangkatnya itu dari membentuk community dulu. Ya, benar. Nah, membentuk community, terus juga nanti rilis NFT-nya sebagai bukti kepemilikan dari komunitas Lakrov itu sendiri.
lalu akan ada benefit-benefit yang dimiliki oleh setiap holder dari NFT Iya. Lakrov untuk mengikuti kayak Digital Fashion Week, terus juga beberapa komisi ya nanti ya didapatkan dari perkembangan komunitas Lakrov itu sendiri. Ya luar biasa ya teman-teman ya. Nah mungkin boleh di-spill nggak, mungkin berapa sih target usernya, terus juga untuk phase pertama ini NFT-nya itu berapa banyak yang dirilis, terus juga mungkin tadi belum dijawab ya, kenapa harus menggunakan ekosistem NIR gitu. Oh, Mm-mm. baik. Nah, jadi ketika kita milih digital fashion kan itu cukup erat kaitannya dengan pengaruh positifnya ke ekosistem ya, kayak ke friendly ekosistem yang juga itu kayak dibanding blockchain yang lain, kayaknya kami menilai NIR itu cocok banget dengan value yang aku bawa, yang sustainability oriented gitu. Jadi digital fashion itu adalah salah satu alternatif untuk mengurangi dampak buruk yang ada di dunia fashion. Nah, terus yang kedua mungkin ini ya target ini ya user ya. Target user ya sejauh ini kita menargetkan untuk di Indonesia nih di IDFW itu buat campaign, terus lalu target utamanya tetap ke di Nier gitu ya, di Nier, dan sejauh ini sudah beberapa project di Solana juga udah achieve buat kolaborasi bareng gitu di whitelist collab dan juga di beberapa jenis kolaborasi lain gitu. Oke, jadi ini beberapa achievement yang udah dimiliki tim Lakrov, tapi nggak di-mention nih, karena sebentar lagi bakal rilis ya NFT pertamanya gitu. Nah, jadi mungkin boleh di-spill nih, berapa sih jumlah partner yang sekarang udah sama Lakrov gitu. Terus juga mungkin di-spill juga lah terkait gimana sih kalau gua mau join, mau dapat NFT-nya, mekanismenya gimana, terus juga apa sih yang perlu gua perhatikan nih kalau gua mau jadi holder NFT Lakrov. Oke, sip. Thank you. Nah, kalau untuk partner, kita udah back by Paras gitu. Paras tuh leading marketplace di Nier kan, sama-sama kita tahu. Jadi ketika kita bicara marketplace, kita udah tahu gitu loh, step selanjutnya tuh gimana, dan itu kita udah di back oleh NFT marketplace nomor 1 di Nier gitu, kayak sistemnya nanti itu kita bakal kolaborasi bareng, kita udah ada MOU buat integrasi gitu. Jadi nanti hal-hal yang ada di digital fashion yang ada di Lakrov itu bakal bisa dilihat di tab khusus yang ada di Paras gitu. Jadi terintegrasi. Begitupun di Lakrov gitu. Nanti bakal ada integrasi untuk ke Paras gitu. Jadi dan masih banyak lah kerjasama Paras dan Lakrov yang akan kita share perlahan. Gitu. Jadi kayak masih termasuk ada lagi di Myriad dan Reality Chain. Reality Chain itu adalah metaverse platform yang udah lock partnership juga dengan Lakrov, dan ada beberapa community NFT di Indonesia dan di luar itu yang udah lock partnership juga. Dan kalau NFT project kita udah ke 35 lebih NFT project yang udah collab bareng Lakrov, termasuk selain di Nier ada yang juga di Solana dan Ethereum gitu. Wow, jadi udah di-spill nih. Jadi ternyata salah satu dari NFT terbesar di NIR Protocol udah nge-backup si Lakrov nih. Wah, ini artinya promising banget ya teman-teman ya. Dan juga tadi kata Robi ada 35 project yang tergabung dari ekosistem Ethereum, Solana, dan NIR juga join. Partneran lah istilahnya. Ya, artinya ini benar-benar project yang promising banget ya teman-teman ya. Dan jangan sampai kita kelewatan. Nah, ini udah nyerempet-nyerempet NFT marketplace nih, Robi ya tadi ya. Nah, gue mau tahu nih, bagaimana sih masa depan industri NFT, gaming, dan metaverse dari sudut pandang tim Lakrov? Mungkin juga bisa disampaikan juga roadmap ke depannya gimana nih setelah launching NFT, rilis Digital Fashion Week, terus juga apalagi nih ke depannya kurang lebih. Oke, sip. Ini aku boleh share screen nggak? Boleh. Cakep tuh kalau bisa. Oke, kita coba share screen dulu. Oh, cuma host yang boleh. Sorry, ini gue udah setting. Silakan. Oke. Oke.
Sip. Sekarang udah session. Udah kelihatan, Bi? Udah. Thank you. Nah, jadi ini sih roadmap yang kami sebut mind map gitu buat Lacroft. Jadi di step pertama di fase ini kita bakal launching Indonesia Digital Fashion Week. Itu salah satu program unggulan nih di Lacroft. Campaign nasional yang buat mengenalin Lacroft gitu ya. Terus kita bakal ngadain Lac Virtual Model. Ini jadi kayak apa ya? Kita bisa dibilang ini mungkin Arif Muhammad ya. Arif Muhammad dia itu bisa ngepromosiin suatu barang gitu. Dia bisa ngepromosiin brand tertentu, bikin bersosialisasi, menyatakan pendapat dan hal-hal lain yang biasa dilakuin oleh influencer gitu. The only difference adalah si Lac ini dia nggak hidup di dunia nyata. Dia cuma hidup di virtual. Dan ini bakal jadi ambasador dari fashion brand tertentu. Ini udah lumrah banget dilakuin oleh digital fashion enthusiast, dan banyak banget potensi yang bisa dilakukan oleh Lacroft melalui Lac ini. Terus untuk NFT ya, NFT itu kita supply-nya cuma 1.111. Ya tadi aku lupa jawab. Dan ini sih salah satu program yang lagi akan digarap sama Lacroft, yaitu Lacroft Foundation. Jadi ketika goals-nya itu kami emang community, kami tuh nggak pengen mereka tuh cuma jadi konsumen gitu di digital fashion ini, nggak pengen cuma jadi konsumen, tapi kami pengen mengubah mereka jadi kreator melalui Lacroft University. Jadi disinilah program buat kreator, itu baik itu individu maupun fashion brand, itu bakal sharing-sharing di Lacroft University ini untuk mereka on board gitu dari fashion biasa, physical fashion ke digital fashion. Terus ada beberapa program lain. Dan ini sih mungkin utilities yang kami tawarin lebih lengkap ya buat Lacroft. Nah, ini ada juga program brand digital wardrobe. Jadi ini idenya simple gitu. Idenya itu simple. Kayak orang itu benar-benar sangat fokus gitu ya mengenai pernikahan gitu. Dan ini bisa jadi salah satu solusinya. Jadi kayak ini gaun yang versi digital. Enaknya di digital fashion itu adalah kita bebas gitu, sangat bebas untuk menentukan material, menentukan style, warna, segala macam. Jadi limitless possibility lah. Bagi desainer ini jadi salah satu solusi. Karena desainer fashion terutama itu mengalami banyak kendala di material. Kita nggak bisa pakai baju dengan material api. Namun digital fashion bisa. Kita nggak bisa pakai baju dengan material tanaman yang merambat gitu ya, yang kayak itu. Tapi dengan digital fashion kita bisa. The uniqueness and the limitless possibilities di fashion itu sangat di-embrace oleh digital fashion. Oke, nah ini mungkin perkenalan dikit deh sama tim Lacroft. Ini 4 core team dari Lacroft dan ada 16 tim lain yang akan bantu dan bareng-bareng sama Lacroft buat ngembangin Lacroft menuju cita-citanya. Asik. Ini dan lain-lain. Oke. Gitu, wah. Ini kita kayaknya dibuka semua nih dapurnya Lacroft di sesi eksklusif interview. Gila. Bener. Padahal ini belum rilis loh. Iya, padahal ini belum rilis loh. Gue merasa wow gitu loh. Karena ada banyak ternyata plan-plan detail dan juga gue baru tahu terminologinya di sesi ini gitu loh. Luar biasa. Iya. Tadi yang gue highlight banget adalah bener sih. Artinya ada keterbatasan nih. Kalau misalnya mau ngadain Fashion Week gitu kan, dari sisi bahan itu kan ngerealisasiinnya dalam bentuk real kan susah. Kita cuma bisa berimajinasi gitu kan. Nah tapi itu bisa dituangkan dalam bentuk digital Fashion Week tadi. Ya nggak sih? Digital fashion yang bisa ya kita bebas mau menentukan gimana bentuknya. Terus juga penampakannya seperti apa gitu ya, material-materialnya seperti apa. Ini artinya mengakomodir keterbatasan yang ada. Itu luar biasa sih menurut gua. Benar. Best banget. Oke, nah jadi udah dibuka ya teman-temannya. Jadi awalnya mulai dari NFT launching, terus juga nanti bakal ada benefit yang dimiliki oleh masing-masing NFT holder, baik komisi, terus juga berbagai kesempatan yang tentunya nggak dimiliki sama non-holder gitu ya. Alright. Nah, mungkin gini sih, Bi. Ini salah satu sampelnya nih, Der. Gimana? Ini 3 sampel artnya bakal kita rilis nih. Oke, mungkin boleh nggak lu elaborasi ini 3 sampel gimana? Tema 3D dan
Oke. Apa? Ini mungkin lu elaborasi nih, kok 3 ini nih apa nih? Kok gambarnya macan gitu loh kepalanya. Jadi gue penasaran aja. Oh, oke. Nah, jadi ini sebenarnya tiger ya. Jadi ada ide awalnya itu kami pengen ngangkat harimau Sumatera. Dan akhirnya ya udah eh, kita lihat lagi nih kalau harimau Sumatera tuh kayak apa ya? Kalau binatang doang itu tuh hewan doang kayak ya lumrah banget ya di NFT. Terus kami ngangkat nih karena ini fashion, terus kami ngangkat ini nih adalah eh, sepatu nih. Ini adalah salah satu sepatu yang favorit aku nih, NB 550. Jadi dari kepala harimau itu kami tempelin, kami desain biar dia kebentuk kayak sneakers gitu. Dari sneakers jadi kepala harimau gitu. Dan baju-baju ini ada cerita juga sih, ada cerita juga dikit. Terutama yang di tengah nih yang bisa aku spill sekarang. Jadi keinget aja sih dulu zaman kecil ya kayak eh, kita tuh pada umumnya pernah bermimpi buat jadi pahlawan ya kayak superhero, entah itu Power Ranger, Kamen Rider, Kabitaku. Kita sering banget bermimpi buat jadi hero ya, gitu, hero. Tapi itu sampai sekarang kita nggak bisa jadi superhero yang seperti itu kan. Kita jadi hero-nya di bidang lain, asik. Iya. Dan itu yang pengen semangat yang apa ya, vibes yang pengen kami bangkitin di Lakrov. Jadi kayak salah satu artnya itu bikin kostum superhero yang custom Lakrov gitu. Dan kita bisa pakai ini di real life gitu. Jadi kayak, oh aku bisa pakai superhero clothing nih dengan beli Lakrov, kayaknya aku bisa pakai ini. Dan itu membangkitkan vibes yang asik zaman dulu gitu. Oke. Iya, iya, iya. Apalagi kan rombongan teman-teman gue ya yang suka Jepangan gitu kan. Suka cosplay itu. Wah, ini bisa banget nih dituang dalam bentuk fashion week kayak gini kan. Fashion NFT, fashion digital gitu loh. Iya, iya. Ini gue lucu sih. Gue ngelihatnya kayak Mr. Black di Saras 008 gitu. Ingat gayanya. I see. Ya, ya, gue dapet sih idenya luar biasa sih dari sesi ini. Jadi awalnya tuh gue bertanya-tanya juga, ada banyak pertanyaan kan terkait apa sih fashion digital gitu, dan terjawab dari sesi sama lo ini kan. Oke, nah mungkin gini sih, tadi berapa minting price-nya kalau boleh tahu? Minting price masih to be announced. Oh, rahasia ya. Ya sih. Nggak dirilis di sekarang ya. Wah, sayang sekali teman-teman. Kalau jumlah NFT-nya berapa banyak, Bi? 1111. 1111. Ada Iya. cerita nggak di balik kenapa angkanya segitu? Mungkin angka keberuntungan or somehow? eh Angka seru ya. Kami nggak pengen itu tuh terlalu banyak supply biar community-nya lebih kuat dan eksklusif. Nggak ya sih. Terus ya satu itu cukup sih. Karena kami pengen jadi nomor satu ya, digital marketplace nomor satu. Wah, itu yang mau gue denger dari lo. Oke, berarti ya gue ngelihatnya ini bukan proyek sembarangan. Ini didesain oleh orang-orang yang berpengalaman, di backup oleh orang-orang hebat juga, di backup oleh Paras dan beberapa proyek gabungan dari Ethereum, Solana, dan Near, protokol sendiri terutama. Dan juga ngelihat roadmap-nya tadi ya teman-teman, benar-benar solid. Kalau gue lihat, ini in my humble opinion ya, dan artinya ini something new, something fresh, yang kayaknya sangat promising untuk teman-teman coba invest dan menaruh kepercayaan lah di project Lakrov. Oke, nah jadi nggak kerasa nih Bia, udah sekian puluh menit kita bersama. Mungkin ada nggak closing statement dari lo selaku founder dari Lakrov ini sendiri? Oke, thank you. Paling ini sih, ketika kita lihat di dunia fashion dan dunia teknologi, itu ada intersection yang kuat ternyata. Dan itu salah satunya dalam bentuk digital fashion. Dan ini kami lihat sebagai potensi yang sangat menarik gitu buat memberi warna di warna baru ya, terutama di ekosistem Near dan NFT secara keseluruhan. Jadi ketika NFT project lain itu fokus ke yang lain, itu kami pengen ngasih warna baru ya ke digital fashion, dan kami benar-benar pengen membuat ekosistem baru ya gitu kayak ini bukan cuma buat tentang selling dan juga tentang
tentang kami, tapi ini benar-benar tentang komunitas. Bagaimana kami membangun community yang kuat, dan kami pengen NIR Indonesia jadi salah satu bagian dari early adopter itu. Oke, luar biasa teman-temannya. Jadi udah banyak tadi yang disampaikan oleh Robi selaku founder dari Lakrov, dan kita juga lihat nih ownernya sendiri turun tangan karena beberapa project itu anonim gitu loh. Dia nggak berani untuk menampakkan mukanya siapa sih di balik project NFT itu, dan kita bisa sadari di sini orangnya ada, projectnya real, roadmap-nya jelas gitu ya, dan backupnya juga bukan orang sembarangan. Oke, mungkin segitu aja yang baru bisa kita pelajari. Banyak ya sebenarnya yang kita tangkap dari Robi, sharing-sharingnya, makasih banyak. Dan teruntuk teman-teman dari NIR Indonesia, nantikan wawancara eksklusif interview yang selanjutnya. Jadi di sini kita berfokus ke edukasi, mempromosikan, dan juga mengedukasi terkait project-project maupun ekosistem yang ada di NIR Protocol. Oke, thank you Robi. Atas waktunya, gue merasa terbantu banget nih. Berarti rilisnya di bulan Agustus ya untuk launchingnya? Ya, benar. Oke, kita nantikan project kerennya Lakrov, dan nanti kalau nggak salah bakal ada AMA session nih di Telegram NIR Indonesia. Oke, siap ya menjawab pertanyaan dari teman-teman Ya, secara siap langsung? banget dong. Oke, ya udah dengan Siap banget begitu dong. siap ya, aman ya. Oke, thank you buat Robi. Sekali Thank you, lagi, Dari. Thank you. ya, makasih banyak, dan sampai jumpa lagi teman-teman di acara NIR Exclusive Interview selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you.